Assalamualaikum teman-teman semua. Mungkin ada yang pernah dengar ya, kita ini ada kemungkinan diambang resesi ekonomi. Kalau ada resesi ekonomi ini gimana sih? Nah, yang terjadi adalah kemungkinan akan banyak PHK dan pendapatan juga akan menurun ya untuk usaha dan bisnis. Jadi kita harus siap-siap mulai dari sekarang mengatur keuangan pribadi dan rumah tangga. Nah, ini mumpung ya masih menjelang bulan Oktober, udah mau hari-hari gajian. Kita mulai membuat anggaran bulanan yuk. Anggaran bulanan ini fungsinya apa sih? Pertama, supaya kita lebih terencana, kemudian bisa mencapai tujuan keuangan dan bisa mengamankan aset keuangan kita. Sebelum mulai, yuk di-subscribe dulu ya. Dan kalau berkenan bisa share ke teman-teman dan keluarga yang membutuhkan ya. Di sini aku mau kasih tahu kamu cara membuat anggaran bulanan. Ada yang 15 juta dan ada yang 5 juta rupiah. Nah, untuk membuat anggaran kamu bisa cek ke video aku sebelumnya ya, ada di kanan atas. Nah, ini contoh yang mungkin bisa kamu terapkan dengan modifikasi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kita mulai ya. Untuk anggaran per bulan 15 juta, seperti ini aku bikin di Excel biar gampang aja menjumlahnya ya. Kita bikin kategori dulu, ini untuk yang rutin, misalnya untuk listrik, sekolah, uang saku, untuk orang tua, pulsa, wifi, seperti itu. Semua kita kategorikan di rutin. Kemudian untuk non rutin misalnya seperti belanja bulanan, belanja sayur, obat, vitamin, alat kesehatan, pakaian, skincare atau makeup, buku, alat tulis, pemeliharaan rumah, itu masuk ke non rutin, termasuk untuk jajan makan dan fun shopping itu harus ya. Kemudian untuk tabungan ini aku kategorikan lagi ke ada dana darurat, investasi, dan tujuan kursus atau pelatihan. Misalnya kamu ada tujuan keuangan nanti pengen kursus ya atau pengen sekolah lagi, nah itu kita masukkan ke tabungan tersendiri dipisah. Kemudian untuk kebutuhan religi ini ada zakat, kurban, dan sedekah ya. Untuk zakat ini tentu saja 2,5% dari 15 juta. Kemudian untuk kurban ini nyicil kurban ya, karena tiap tahun kita berkurban. Misalnya 1 ekor kambing 2,5 juta dibagi 12 bulan. Jadinya seperti itu nih, seperti di sini. Kemudian untuk sedekah kita sesuaikan. Nah, ini kita isi dulu, nanti kita sesuaikan lagi ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kita total per kategorinya. Totalnya nanti harus mendekati 15 juta rupiah. Kemudian kita isi nih ke pengeluaran rutin kita. Ini kan udah pasti ya. Kemudian untuk pengeluaran non rutin ini yang belum pasti. Nah, ini nanti yang kita harus banyak sesuaikan supaya jumlahnya nanti mendekati 15 juta rupiah. Nah, ini aku isi dulu. Nanti kita sesuaikan lagi. Kemudian untuk jajan makanan dan fun shopping juga. Nah, ini jumlahnya ya sudah selesai. Untuk dana darurat dan sebagainya, tabungan sekitar 2 juta. Kemudian untuk religi 800 ribuan. Untuk non rutin 6 jutaan. Kemudian untuk yang senang-senang jajan dan fun shopping 1,5 juta. Nah, untuk non rutin seperti pakaian, skincare, buku, pemeliharaan rumah, ini kan ada kemungkinan tidak akan keluar ya dananya, atau mungkin tidak sebanyak ini. Nah, kalau sisa bisa kita masukkan ke tabungan, entah itu ke investasi ataupun ke dana darurat. Yang aku highlight biru muda ini ya, nanti kalau sisa masuk ke tabungan. Oke. Nah, kelihatannya totalnya 15 juta rupiah. Seperti itu, ini contoh untuk yang 15 juta rupiah. Sedangkan untuk yang 5 juta, ini hampir sama ya. Ada untuk kurban, untuk zakat per tahun, ini kita sisihkan dulu. Kemudian untuk tabungan juga kita sisihkan di awal. Nah, untuk pengeluaran rutin kita sesuaikan juga ya. Ini aku isi tuh. Oke, ini juga sama untuk yang variabel yang berubah-ubah ya, non rutin. Kalau sisa bisa masuk ke tabungan. Nah, ini aku sesuaikan lagi jumlahnya. Tergantung kebutuhan masing-masing ya. Ini bisa berubah-ubah. Jadi untuk pengeluaran 5 juta nih ya, kamu bisa menabung berupa dana darurat dan tabungan nih, bisa disisihkan masing-masing 300 ribu ya, total 600. Kemudian untuk kebutuhan agama ini zakat 2,5% dari 5 juta. Kemudian untuk kurban ini senilai 1 ekor kambing dibagi 12 bulan ya. Sedekah bisa menyesuaikan. Ini kebutuhan rutin. Ini aku contohkan keluarga yang anak 1 mungkin ya, yang sekolah di negeri dan tidak ada cicilan. Kemudian untuk non rutin seperti ini teman-teman. Jelas ya kalau untuk non rutin ya.
Yang aku tandain biru itu kalau sisa bisa masuk ke tabungan. Nah, ini juga kalau misalnya nggak terpakai juga bisa ke tabungan ya. Oke, jadi ini untuk pengeluaran 5 juta rupiah per bulan, masih bisa nabung. Nah, ini aku bandingkan antara anggaran 15 juta dan 5 juta rupiah untuk 1 bulan. Ini per kategori sudah aku list di sini untuk zakat, kurban, sedekah. Jumlahnya seperti itu ya. Jadi makin tinggi pendapatan, kita harus menyisihkan untuk zakat, kurban, sedekah makin banyak juga. Demikian juga untuk dana darurat, tabungan. Ini juga kalau semakin tinggi pendapatan, maka nilai tabungan dana darurat juga seharusnya lebih tinggi lagi. Ini untuk rutin, non rutin, dan untuk bersenang-senang ya, untuk fun. Nah, ini perbandingannya. Kamu bisa praktekkan untuk kebutuhan kamu sendiri sesuai dengan penghasilan dan kebutuhan kamu. Nah, ini perbandingan untuk 15 dan 5 juta ya. Kalau ada teman-teman yang ingin dibuatkan lagi mungkin untuk jumlah pendapatan yang berbeda dari sini, silahkan boleh komen di bawah ya. Silahkan buat teman-teman yang mau screenshot, ini yang 15 juta. Dan ini yang anggaran bulanan 5 juta. Jadi gimana teman-teman? Kamu tim mana sih? Tim yang sudah konsisten bikin anggaran per bulan atau tim yang gak pernah bikin anggaran bulanan? Share di komen ya, gimana pendapat dan pengalaman kamu. Next, abis ini aku mau lanjutkan dengan video bagaimana cara mencatat pengeluaran dan bagaimana mengatur belanja bulanan ya. Untuk teman-teman yang belum klik lonceng, harap klik loncengnya supaya nggak ketinggalan video aku selanjutnya ya. Bila berkenan, mohon yang belum subscribe agar subscribe dan share ke WA group serta sosmed kamu. Jadi intinya dalam mengelola keuangan kita supaya tetap sehat adalah konsistensi. Selama kita konsisten, insya Allah keuangan kita dalam kondisi sehat dan aman. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih karena sudah nonton video ini sampai habis. Subscribe, like, comment, and share. Thank you and see you.